Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Anggreni Widalestari dari kelas 12 MIPA 6 absen 22 SMA Negeri 2 Kota Tasikmalaya. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak teman-teman sekalian untuk berbincang singkat dengan saya dengan tema perbincangan yaitu pendidikan life skill dalam wadah pembinaan gerakan pramuka. Mari saja kita langsung ke pembahasannya. Nah, teman-teman, mari kita awali perbincangan kali ini dengan pengertian dari life skill. Nah, pengertian life skill menurut WHO adalah kemampuan untuk beradaptasi dan menunjukkan perilaku positif yang pada akhirnya memampukan individu untuk menghadapi tuntutan dan tantangan kehidupan sehari-hari dengan efektif. Kemudian, apa itu tujuan dari life skill? Nah, tujuan dari life skill itu menyiapkan peserta didik atau seorang anak agar mampu, sanggup, dan terampil baik secara emosional, akademik, maupun emosional untuk menjaga kelangsungan hidup dan perkembangannya di masa yang akan datang. Kemudian, apa sih hubungan dari gerakan pramuka dan life skill ini? Nah, seperti yang teman-teman tahu bahwa gerakan pramuka itu Nah, kemudian apa sih hubungan dari gerakan pramuka dan life skill? Seperti yang kita tahu, gerakan pramuka itu berkonsisten bergerak dalam bidang pendidikan berbasis karakter atau character building, yaitu untuk membentuk manusia yang good and smart. Kemudian, gerakan pramuka juga mengambil peran dan fungsi untuk melengkapi pendidikan formal di sekolah yang hanya membekali kemampuan akademis saja, dan kegiatan kepramukaannya berupa membekali peserta didik dengan pendidikan life skill. Nah, seperti yang teman-teman tahu, pendidikan life skill itu sangat banyak sekali diterapkan dalam pramuka, karena pramuka itu mencakup banyak sekali bidang, mencakup semua bidang, oke? Nah, pendidikan life skill ini bukan bermakna sempit pada hanya sebatas mengembangkan kemampuan keterampilan vokasional saja, tetapi lebih luas lagi, yaitu pada penekanan pengembangan kemampuan dasar peserta didik agar berani, mau, dan mampu menghadapi berbagai permasalahan kehidupan tanpa merasa tertekan. Kemudian, secara kreatif dapat menemukan solusi serta mampu mengatasi permasalahan-permasalahan hidup dengan senang atau joyful. Jadi, seperti yang kita tahu, gerakan pramuka itu mencakup semua bidang, karena dalam kegiatan pramuka itu, maupun itu indoor ataupun outdoor, nah, kita itu harus dituntut untuk mandiri, kemudian mengambil sebuah keputusan, bertanggung jawab atas keputusan yang kita ambil, dan juga kepemimpinan yang harus kita tunjukkan dalam memimpin sebuah organisasi maupun sebuah kelompok. Itulah hal-hal yang paling kecil, tapi life skill yang terpenting yang sangat kita butuhkan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan hidup kita sehari-hari di masa yang akan datang. Nah, teman-teman, untuk mempersingkat waktu agar video ini tidak berdurasi panjang, saya akan langsung membagikan 4 life skill yang akan kita dapatkan kalau kita mengikuti kegiatan pramuka. Yang pertama ada fleksibel. Kenapa sih ada fleksibel? Yaitu kita bisa dapat beradaptasi dengan mudah dengan orang lain di lingkungan yang baru, dengan siapapun dan dalam kondisi apapun tentunya. Karena banyak dari kegiatan kepramukaan itu sangat bersosialisasi dengan orang yang lain, dengan lingkungan yang baru juga. Contohnya adalah kegiatan perkemahan, yaitu kita bertemu dengan banyak orang dan di tempat yang tidak pernah kita kunjungi. Nah, yang kedua ada self-directed learning, yaitu mampu untuk mencari tahu dengan lebih dan pengen tahu lebih ini dan itu. Contohnya adalah ketika kita menjadi seorang pelajar, pasti ada 2 pelajar. Yang pertama yang rajin dan yang kedua yang malas. Kenapa yang rajin itu selalu menang pada akhirnya? Karena yang rajin itu, mereka itu tidak merasa pintar. Mereka itu selalu haus dengan pengetahuan. Jadi mereka itu mencari lebih, belajar lagi. Dan
Berbeda dengan orang yang malas. Orang yang malas itu tidak akan berhasil. Karena apa? Karena mereka itu sudah merasa dirinya itu pintar, dan pada akhirnya mereka dikalahkan dengan orang yang rajin. Jadi tidak ada yang namanya orang pintar dan bodoh, tapi adanya juga orang yang rajin dan orang yang malas. Nah, di pramuka kita diajarkan untuk menjadi seseorang yang sangat rajin dalam bidang apapun. Yaitu rajin menabung, rajin, pokoknya dalam pramuka kita itu harus dianjurkan untuk gesit dan rajin. Yang ketiga ada social and cross culture skills, yaitu kita harus mampu bersosialisasi dengan baik dengan siapapun dari kalangan manapun, dan untuk mengerti kultur yang berbeda dengan mereka. Karena banyak sekali adat istiadat yang pastinya nanti kita akan ketemui. Contohnya saja yang paling dekat sekarang, yaitu dengan bertoleransi beragama. Itu adalah life skill yang sangat penting bagi kita. Artinya kita harus bersosialisasi dengan siapapun tanpa memandang ini dan itu. Karena di dunia yang luas nanti kita akan bertemu dengan banyak orang, dan kita harus mampu bersosialisasi dengan mereka tanpa rasa tekanan, takut, dan juga gelisah untuk menghadapi mereka. Yang keempat, dan ini juga yang terakhir ya, ada leadership dan responsibility. Dan yang keempat, ada leadership and responsibility, yaitu kita mampu bertanggung jawab atas apa yang kita pilih dan kita komitmen di dalam. Karena apa? Seorang pemimpin yang baik adalah seorang pemimpin yang dapat bertanggung jawab atas pilihannya. Baiklah teman-teman, itu saja perbincangan kita kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan teman-teman sekalian. Dan juga saya minta maaf karena masih banyak kekurangan. Dan jangan lupa memberikan kritik dan saran. Saya Putri Anggreni Widya Lestari, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.